Halo dan selamat datang ke kapal pesiar ini, namanya Midnight Soul, dan perjalanan kami dari Kirkenes ke Hammerfest dan setelah itu ke Alta dengan bus dan ke kampungku dengan mobil sewaan. Nama perusahaan kapal pesiar ini Hurtigruten dan mereka memiliki 11 kapal yang berlayar dari Kirkenes di timur laut ke Bergen yang terletak di Norwegia Barat. Dari Kirkenes ke Bergen lamanya kira-kira 6 hari, tapi kami hanya mau naik 1 hari sampai tiba di Hammerfest. Setelah itu kami akan naik bus ke Alta dan mengendarai mobil sewaan ke kampungku. Setelah demonstrasi keamanan cepat, aku melanjutkan langsung keluar. Ada lift, tapi aku lebih suka tangga. Di lantai kelima ada balkon yang mengelilingi seluruh kapal, mana orang bisa berjalan-jalan, berfoto, dan melihat pemandangan. Khususnya di bagian depan kapal yang paling menarik. Lanskap di Varanger sebagai biasa sedikit membosankan dan mirip permukaan bulan. Sayangnya seluruh pesisir Finnmark mirip ini. Tapi dari Tromsø ke Bergen indah sekali. Khususnya di tengah utara dan barat laut, yaitu Lofoten dan Geiranger. Setidaknya jika cuaca bagus. Tapi jika berawan masih lumayan. Aku sudah 2 kali naik kapal pesiar dari utara ke Trondheim yang di tengah Norwegia, dan itu antara pengalaman paling favorit aku. Di lantai paling atas ada kamar observasi yang nyaman, tapi jendelanya kurang jernih jadi tidak sesuai untuk berfoto. Di belakang kamar itu ada dek observasi yang sangat luas dan sesuai untuk melihat aurora di malam hari selama musim dingin. Juga ada kursi dan meja jadi lebih nyaman, dan bahkan ada bak mandi air panas. Aku sudah coba itu waktu kami bulan madu, dan kalau udara dingin tidak apa-apa karena suhu airnya hangat dan juga ada dinding yang blok angin. Artinya kamu bisa istirahat dan menikmati pemandangan walaupun sekarang tidak ada banyak untuk melihat, tapi tiba-tiba ada nelayan sendirian di tengah laut. Sebenarnya di zaman dahulu penduduk di Norwegia Utara sebagian besar nelayan. Tapi sekarang kapal pemukat lebih dominan dan tidak ada banyak industri lain, jadi pengangguran naik. Tapi akhir-akhir ini pariwisatanya naik di sekitar kota terbesar di utara dengan banyak turis dari Inggris, Jerman, Belanda, dan Asia yang mau mengalami liburan berbeda dan lihat aurora. Ini kamar kami yang kecil banget, tapi aku selalu berjalan-jalan jadi tidak apa-apa. Tidak ada jendela di kamar termurah, tapi setidaknya ada televisi yang terhubung ke kamera di bagian depan kapal. Bahkan ada peta. Dan di sisi kanan ada kamar mandi yang kecil tapi nyaman. Sebelum perjalanan ini, aku cemas karena mungkin ada gelombang laut yang sangat biasa selama musim gugur dan tidak nyaman, tapi kami sangat beruntung karena cuma ada sedikit. Pelabuhan pertama yang kami akan datangi adalah Vardø, yang kota kecil mana ada radar militer NATO karena dekat Rusia. Sekarang matahari sudah terbenam karena sekarang matahari hanya atas horizon dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Sebenarnya selama akhir Desember hanya ada 1 atau 2 jam siang hari di Finnmark, dan secara teknik tidak 100% terang karena matahari tidak pernah naik atas horizon sebelum terbenam lagi. Di semua pelabuhan orang bisa keluar kapal untuk berjalan-jalan. Di Vardø, sebagian besar orang lain ikut tur ke tempat observasi di atas bukit, tapi kami tidak tertarik. Jadi di sini kami pergi ke toko untuk membeli makanan karena makanan di dalam kapalnya lebih mahal. Nanti kami makan di restoran di kapal. Aku pesan burger dan istriku mau daging rusa kutub yang sangat enak.
Pelabuhan selanjutnya adalah Botsfjord yang tidak sangat menarik dan kami sudah sedikit mengantuk karena jam 9 malam. Tapi tiba-tiba ada pengumuman dari nahoda ada aurora antara awan-awan tapi lemah dan kami tidak bisa melihat itu dengan mata kami. Tapi masih bisa dengan kamera HP dan mode khusus untuk malam. Aku bangun jam 7 pagi untuk melihat Honningsvåg karena aku tidak pernah melihat itu. Aku masih mengantuk, tapi cahaya sangat menarik. Secara resmi, Honningsvåg adalah kota paling utara di Norwegia, tapi hampir seperti candaan karena lebih mirip desa besar. Menurut aku, Hammerfest adalah kota paling utara di Norwegia. Setidaknya jika kamu tidak termasuk Longyearbyen yang terletak di Kepulauan Svalbard yang teritori Norwegia dekat Kutub Utara. Di zaman dahulu ada banyak desa nelayan dan rumah anta berantai sepanjang pesisir Norwegia, tapi sekarang hanya dipakai sebagai rumah liburan. Tapi ada serial televisi terkenal tentang orang yang masih tinggal sendiri di tempat seperti itu. Bisakah kamu tinggal di situ? Bisa jawab di kolom komentar ya. Tempat selanjutnya adalah Havøysund, sebuah desa lagi. Pemandangannya indah sekali, tapi kami hanya berhenti di pelabuhan ini selama 15 menit, jadi tidak ada cukup waktu untuk berjalan-jalan. Aku hampir lupa, tapi saat dia muda mamaku bekerja di Hurtigruten dan nanti di kapal transportasi yang berlayar di mana-mana dan mengelilingi dunia. Sayangnya, kecuali Indonesia. Mungkin nanti aku akan wawancara dia tentang itu ya. Ada sedikit macet di sini, tapi aku lihat bahwa kapal ini MS Nordlys yang aku naik pada tahun 2017. Sayangnya, aku belum naik Hurtigruten dari Bergen ke Trondheim atau sebaliknya, jadi semoga aku akan di masa depan dan tentu saja berbagi video. Akhirnya kami tiba di tujuan kami, Hammerfest. Kami harus menunggu 2,5 jam di sini sebelum bisa naik bus ke Alta, tapi untungnya kami bisa menunggu 1,5 jam di dalam kapal sebelum itu melanjutkan. Pada tahun 2020 kami berkunjungi museum dekat pelabuhan yang menarik tapi tidak mau lagi. Jadi sebelum naik bus, aku mau lihat viewpoint di atas bukit yang hanya 15 menit dari pelabuhan. Setidaknya jika kamu mau berolahraga, karena aku bernapas dengan keras dan berkeringat selama aku berjalan jalan setapak untuk mencapai puncak bukit. Selama aku berolahraga, istriku dan bayiku beristirahat di dalam kapal. Setelah pendakian kami pergi ke mall, mana ada restoran, toko swalayan, dan aku membeli sarung tangan baru. Proses perjalanan ini lambat tapi nyaman dan kami tidak menjadi capek. Dari Hammerfest ke Alta dengan bus lamanya kira-kira 2 jam. Untungnya terminal bus ada di samping pelabuhan dan tiket bus di Norwegia tidak mahal karena disubsidi oleh negara, khususnya jika kamu muda, tua, atau mahasiswa. Negara juga menyubsidi kereta, metro, ferry, dan Hurtigruten. Dan di Norwegia Utara bahkan rute pesawat lokal. Di luar Hammerfest ada budidaya salmon yang sangat biasa sepanjang pesisir. Itu antara ekspor utama Norwegia dan industri yang sangat besar. Sebenarnya itu ekspor pertama dari Norwegia ke Indonesia dan orang terkaya di Norwegia adalah pemilik perusahaan salmon. Industri ini mengembalikan penghasilan dan pekerjaan ke banyak tempat kecil di Norwegia. Karena itu sekarang tren bahwa orang pindah ke kota sedikit terbalik. Hammerfest terletak di pulau dan dekat jembatan ke daratan ada batu namanya Batu Stallo yang suci bagi orang Sami dan menurut mereka punya jiwa.
Di zaman dahulu, orang Sami mengorbankan benda, makanan, atau rusa kutub ke batu ini untuk mendapatkan dukungan. Saat itu mereka beribadah dewa alam, tapi di zaman sekarang orang Sami menjadi Kristen dan bahkan punya gereja di tengah pegunungan antara Hammerfest dan Alta antara banyak kabin. Sebenarnya ada banyak orang di Norwegia dan khususnya di utara yang punya kabin. Sering di tengah pegunungan dan bahkan tidak selalu dekat jalan, jadi harus mengendarai mobil salju atau bermain ski. Bahkan ada orang yang suka mendaki gunung dan semua ini bagian besar budaya Norwegia, tapi mungkin kurang biasa dengan generasi muda. Di Alta, aku menyewa mobil dari Rent-A-Wreck dan langsung mengendarai ke kampungku nyamannya Talvik. Di video selanjutnya, kami akan jalan-jalan di kampung halamanku dan menginap di rumah keluargaku di sana. Jangan lupa ikuti terus.